Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Barisan bilangan. Barisan bilangan yaitu bilangan-bilangan yang disusun urut dengan aturan tertentu. Secara matematis, barisan bilangan merupakan nilai fungsi dengan daerah definisinya adalah bilangan asli. Lambang bilangan biasa kita gunakan dengan huruf U besar. Untuk menyatakan urutan suku-sukunya, maka bilangan pertama ditulis dengan U1, bilangan kedua ditulis dengan U2, dan seterusnya. Rumus umum suku ke N, atau kita tuliskan UN, sama dengan Fn. Bentuk umum dari barisan bilangan bisa kita tuliskan sebagai U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN. Artinya di sini U1 ini adalah bilangan pertama. Kemudian U2 adalah bilangan kedua. U3 adalah bilangan ketiga dan seterusnya sampai bilangan ke N atau suku ke N. Deret bilangan yaitu penjumlahan dari suku-suku suatu barisan. Nah, tadi di barisannya sudah kita lambangkan dengan U1, suku pertama, U2, suku kedua, dan U3, suku ketiga, dan seterusnya sampai dengan U ke N. Nah, sedangkan deret bilangan ini yaitu penjumlahan dari suku-suku ini. Suku-suku dari suatu barisan. Biasanya kita lambangkan dengan S. Misalkan kita mempunyai barisan bilangan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN, maka deret bilangannya atau SN-nya akan sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai U ke N. Jadi perbedaannya di sini antara deret dengan barisan. Kalau deret seperti ini ya. Ini adalah deret. Ini adalah barisan. Mohon maaf, ini adalah barisan. Sedangkan untuk deret, dia lambangnya menjadi penjumlahan. Karena deret itu adalah penjumlahan dari suku-suku barisan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah deret. Jadi kalau deret, dia lambangnya plus atau penjumlahan. Kalau barisan, lambangnya ini, koma. Dalam barisan ada yang dinamakan dengan barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Bilangan yang tetap tersebut disebut dengan beda dan dilambangkan dengan huruf B. Jadi untuk barisan aritmatika di sini, ini adalah suatu barisan yang selisih setiap dua suku berurutan ini selalu tetap atau konstan. Contoh, yang pertama ada barisan angka 1, 4, 7, 10, dan 13. Nah, di sini kita perhatikan 1 ke 4 ini selisihnya adalah bertambah 3. 4 ke 7 bertambah 3. 7 ke 10 bertambah 3. 10 ke 13 bertambah 3. Nah, ini adalah suatu barisan aritmatika. Karena selisih dari setiap dua suku berurutan, nah ini konstan. Nih dari 1 sama 4 selisihnya 3. 4 dan 7 selisihnya 3. Nah, ini konstan. Maka ini dinamakan barisan aritmatika. Contoh yang kedua. Nah, ini yang pertama dengan beda adalah 3. Contoh yang kedua. 2, 8, 14, 10. 2 ke 8. Kira-kira berapa? Bertambah 6. 8 ke 14 bertambah 6. 14 ke 20 bertambah 6. Nah, ini selisih dari setiap dua suku berurutan selalu sama, yaitu 6, konstan. Maka ini dinamakan barisan aritmatika dengan beda, yaitu 6.
Kemudian yang C, 30 ke 25 ke 20 dan ke 15. 30 ke 25 berkurang 5. 25 ke 20 berkurang 5. 20 ke 15 berkurang 5. Nah, ini juga sama. Selisih setiap dua suku berurutan selalu bilangan tetap, yaitu negatif 5. Jadi berkurang 5. Maka bedanya berapa? Bedanya yaitu min 5. Rumus barisan aritmatika. Nah, bentuk umum dari barisan aritmatika yaitu UN sama dengan U1 ditambah N-1 dikalikan dengan B. Dengan UN adalah suku ke N, U1 adalah suku pertama atau bisa dilambangkan dengan A. Jadi di sini biasa kita temui UN sama dengan A ditambah N-1B. Nah, jadi di sini U1 dilambangkan juga dengan A. Jadi sama dengan A ya. Kemudian N adalah banyaknya suku. B adalah beda antara dua suku berurutan. Jadi suku kedua dikurangi suku pertama. Atau bisa juga suku ketiga dikurangin suku kedua. Atau suku kelima dikurangin dengan suku keempat. Dan seterusnya. Yang penting berurutan. Rumus umum suku ke N barisan aritmatika dengan suku pertama U1 dilambangkan dengan A dan beda dengan B dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, U1 tadi sama dengan A. Maka U2 itu adalah U1 ditambah dengan bedanya. Nah, kan seperti ini. Ini ada U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai dengan UN. Kalau di barisan aritmatika, ini kan ada bedanya di sini ya kan? Kalau di sini U1-nya adalah A, jadi suku pertamanya adalah A, berarti suku keduanya adalah A ditambah dengan bedanya B. Maka di sini jadi seperti ini, A ditambah B. Nah, maka untuk suku ketiganya, U3 sama dengan, jadi di sini U3 sama dengan U2 ditambah B gitu ya. U2 ditambah dengan B, karena ini kan selisihnya B. U2 ditambah B, U2-nya tadi A tambah B ditambah B. Maka ini B tambah B bisa dijumlahkan. Karena sejenis, AB tambah B jadi 2B. Maka A ditambah 2B. Begitupun U4. U4 sama dengan U3 ditambah B. Yang sama dengan A ditambah 2B ditambah dengan B. B dengan B bisa dijumlahkan karena sejenis, maka hasilnya sama dengan A ditambah 3B. U5 juga seperti itu. U5 sama dengan U4 ditambah B. Tadi U4-nya ini. A ditambah 3B, kemudian ditambahkan dengan B. Jadi A ditambah 4B. Maka kita akan dapatkan UN sama dengan, nah di sini N dikurang 1 ditambah B atau sama dengan A ditambah N-1 dikurangi B. Nah, jadi ini kita akan menentukan pola untuk mendapatkan rumus seperti ini. Kita bisa lihat U5 sama dengan A ditambah 4B. Nah, di sini N-nya adalah 5. Di sini ini adalah 4. 5 sama 4 kan selisihnya 1. Maka kita bisa cari pola seperti ini. Nah, gini. Nah, kalau N-nya kita ganti dengan 5, lalu di sini berarti A ditambah ini N-nya, ini biar jadi 4B, maka N-nya, tadi N-nya 5. 5 dikurang 1 agar jadi 4. Dikalikan dengan B. Maka didapatkan rumus seperti ini. UN sama dengan A ditambah N-1B. Jadi rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1B. Rumus yang kedua yaitu suku tengah. Jika N ganjil,
Maka suku tengah barisan aritmatika yaitu mohon maaf, ini UT ya. Artinya suku tengah sama dengan setengah dikali dengan U1 atau suku pertama ditambahkan dengan UN. Dengan T sama dengan 1/2 dikalikan dengan N ditambah 1. Selanjutnya sisipan. Jika di antara dua suku berurutan disisipkan K buah suku, maka untuk mencari beda setelah disisipkan atau B aksen sama dengan B dibagi dengan K plus 1. Dan untuk mencari jumlah dari suku setelah ditambahkan dengan sisipan atau kita lambangkan dengan N aksen sama dengan N ditambah N-1 dikalikan dengan K. Dengan B aksen adalah beda setelah sisipan, kemudian N aksen adalah banyak suku setelah sisipan, K adalah banyaknya sisipan. Contoh soal, tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan negatif 3, 2, 7, 12, dan seterusnya. Nah ini kalau kita cari negatif 3 ke 2, maka bilangannya bertambah 5. 2 ke 7 bilangannya bertambah 5. 7 ke 12 juga bertambah 5. Nah, dapat kita simpulkan bahwa barisan ini adalah barisan aritmatika, di mana selisih antara dua bilangan berurutan bernilai konstan, yaitu 5. Nah, 5-nya ini adalah bedanya. Jadi di sini bisa kita teruskan negatif 3, 2, 7, 12. Nah, ini kan bertambah 5 ya. Nanti di sini bertambah 5 jadi 17. Kemudian bertambah 5 jadi 22. Bertambah 5, 27. Bertambah 5, 32. Dan seterusnya. Nah, ini bisa manual juga kita bisa mencari suku ke-8. Nah, negatif 3 ini kan artinya ini suku pertama, U1, kemudian U2, U3, U4, U5, U6, U7, dan U8. Nah, dari sini bisa kita dapatkan bahwa U8 akan sama dengan 32. Kita coba menggunakan rumus dari barisan aritmatika, di mana di sini diminta suku ke-8. Berarti artinya U8. Sama dengan, nah kita ingat kembali, rumus suku ke N, UN, untuk barisan aritmatika sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan dengan B. Maka kita akan dapatkan U8 sama dengan A. A ini apa? A adalah suku pertama. Nah ini A-nya adalah negatif 3. Jadi negatif 3 ditambah N. N-nya berapa? Ini N-nya. Suku ke-8. 8 dikurangi 1 dikali beda. Bedanya 5. Maka akan sama dengan negatif 3 ditambah 8 dikurangi 1, 7. 7 ditambah 5, dikali 5, 35. Negatif 3 ditambah 35 sama dengan 32. Nah, ini sama ya. Seperti cara manual. Kemudian satu lagi kita akan cari suku ke-20 sama dengan A ditambah N-1B. N-nya 20 dikurangin 1 dikali B. Jadi A ditambah 19B. Kita masukkan A-nya negatif 3 ditambah 19 kali B-nya 5. Sama dengan negatif 3 ditambah 95 sama dengan 92. Nah, jadi suku ke-8 sama dengan 32 dan suku ke-20 sama dengan 92. Deret aritmatika.
adalah penjumlahan dari suku-suku barisan aritmatika. Dirumuskan sebagai berikut. Sn sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N, UK sama dengan U1 ditambah U2 ditambah dan seterusnya sampai dengan U ke N. Atau bisa kita tuliskan lagi dengan lebih sederhana, Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan U1 ditambah UN, atau Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2U1 ditambah N-1B. Nah, kita juga bisa seringkali kita menemukan seperti ini, N per 2 atau setengah N, itu sama ya, dikalikan dengan U1. U1 ini tadi kita lambangkan suku pertama adalah A, ditambah dengan UN. Atau setengah N dikalikan dengan A ditambah dengan UN. Nah, ini sama saja dengan di sini. Jadi di sini Sn sama dengan N per 2. Ini awalnya kan dari sini ya, A ditambah dengan UN. Nah, maka sama dengan N per 2, A ditambah UN. UN itu rumus barisan aritmatika, UN sama dengan A ditambah N-1B. Nah, maka ini kita ganti UN-nya dengan A ditambah N-1B. Sama dengan N per 2 dikalikan dengan A ditambahkan dengan A, dia sejenis. Menjadi 2A ditambah N-1 kali B. Maka didapatkan rumus yang seperti ini. Jadi sama saja. Dengan Sn adalah jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama, B adalah beda, UN adalah suku ke N, dan N adalah banyaknya suku. Diketahui rumus umum suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN yang sama dengan A ditambah N-1B. U1 atau suku pertama sama dengan A. Suku kedua atau U2 sama dengan A ditambah B. Ini akan sama dengan UN dikurang N-2B. Nah, dari mana ini? Rumus seperti ini adalah bentuk modifikasi dari sini, dari U2. Jadi, yang tadinya rumusnya atau kita bisa tuliskan U2 itu adalah A ditambah beda. Nah, kita akan membuat sebuah persamaan di mana ada N-nya di situ. Jadi menggunakan suku ke N. Bagaimana caranya? Nah, di sini U2 sama dengan UN. Ini jika kita buktikan hasilnya sama ya. UN dikurang N-2 kalikan dengan B. Nah, ini U2. Nah, UN. Nah, ini kan ada rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah A ditambah N-1B. Jadi UN-nya kita ganti, kemudian dikurang N-2B. Nah, jika kita uraikan akan kita dapatkan A ditambah N dikali B NB min 1 kali B min B. Dikurang N dikali B NB N negatif 2 dikali B min 2B. Nah, ini akan sama dengan A ditambah NB dikurang B dikurang NB. Ini ya, negatif. Negatif dengan negatif jadi ditambah 2B. Nah, ini NB dikurang NB habis. Sama dengan A. Negatif B ditambah 2B menjadi plus B. Nah, ini sama ya. Seperti ini. Ini sama ke sini. Dan U3 sama dengan A ditambah 2B akan sama dengan UN dikurang N min 3B. Dan UN sama dengan A ditambah N min 1B sama dengan UN. Dengan demikian diperoleh Sn yang sama dengan, nah ini adalah Sn. Adalah penjumlahan dari suku-suku barisan aritmatika. Suku pertama ini A
ditambah dengan suku kedua A plus B ditambah dengan suku ketiga A plus 2B dan seterusnya sampai dengan suku ke N, yaitu A ditambah N-1B. Atau bisa kita tuliskan A ditambah UN dikurang N-2B ditambah UN N-3B ditambah dan seterusnya sampai UN. Nah, ini akan kita sebut sebagai persamaan 1. Dapat pula dinyatakan bahwa besar setiap suku B kurangnya dari suku berikutnya. Setiap suku B kurangnya dari suku berikutnya. B kurangnya dari suku berikutnya. Misalnya di sini ada U1, U2, U3 sampai UN. Nah, ini kan selisihnya B. Di sini besar setiap suku B kurangnya dari suku berikutnya. Berarti kalau U2 U1 sama dengan suku berikutnya dikurang B. Nah, seperti ini. Maka UN-1 sama dengan UN-B. Nah, kalau di sini kan sebelum UN ini kan di sini ada suku UN-1 dong, ya kan? Kan ke sini bertambah 1. Maka UN-1 sama dengan UN dikurangi dengan bedanya, gitu. Atau UN-2 akan sama dengan UN-1 dikurang B. Nah, di sini kan ada UN-2, UN-1, UN. Jadi kalau di sini N-nya 5, maka di sini kan U5, U4. Misalnya di sini U5, N-nya 5. Di sini U5 dikurangin 1, 4. Ini U5 dikurangin 2, 3. Nah, seperti itu ya. Maka untuk mendapatkan UN-2 itu sama dengan UN-1 dikurangin, ini bedanya. Beda. Atau akan sama dengan UN dikurang 2B. Karena di sini UN-1-nya itu sama dengan ini. Jadi kita ganti UN-1-nya adalah UN-B gitu ya. Di sini dikurang B, maka akan sama dengan UN-2B. Nah, ini ke sini. Begitupun dengan UN-3 sama dengan UN yang kedua dikurang dengan B sama dengan UN-3B dan seterusnya sehingga diperoleh SN yang sama dengan A ditambah UN dikurang N-1B dan seterusnya sampai UN dikurang 2B, UN dikurang B plus UN. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2, jika kita jumlahkan, maka akan diperoleh, nah ini SN yang pertama ditambah dengan SN yang kedua. Di sini ya, ini yang pertama tambahkan dengan yang kedua. Nah, SN yang pertamanya adalah A ditambah, ini ya, UN dikurang N-2B ditambah UN min N-3B dan seterusnya sampai UN. Kemudian ini SN yang kedua. A di sini ya. Ditambah UN min N-1B ditambah dan seterusnya sampai UN min 2B ditambah UN min B ditambah UN. Nah, ini SN ditambah dengan SN, hasilnya adalah 2SN. Nah, ini persamaan 1 kita jumlahkan dengan persamaan 2, maka akan sama dengan N dikalikan dengan A ditambah UN. Sehingga kita akan dapatkan SN sama dengan setengah N dikali A ditambah UN. Jadi ini 2-nya turun ke bawah. Ini kan sama dengan SN sama dengan N dikali A tambah UN. Ini per 2. Nah, sama saja. Atau bisa kita tuliskan setengah N dikalikan dengan 2A ditambah N-1B. Nah, ini dari UN ini kita uraikan menjadi ini. Jadi sama dengan ini setengah N, A ditambah UN. UN-nya adalah A ditambah N-1 kali B. Sehingga didapatkan setengah N, A tambah A 2A tambah N-1B. Contoh soal. Diketahui suatu barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, dan 14. Tentukan jumlah kelima suku barisan tersebut.
Berarti yang ditanyakan adalah deretnya, yaitu SN, karena jumlah. Ini kita jumlahkan nih, U1, U2, 3, U4, U5. Kalau datanya masih sedikit, cara manual juga bisa. Nanti kita pakai untuk kedua caranya. Berarti SN-nya atau S5, karena N-nya ada 5. 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14. Kita jumlahkan dulu secara manual sebelum kita menggunakan rumus. 2 tambah 5 7 tambah 8 15 tambah 11 26 tambah 14 40. Nah, jika kita menggunakan rumus tadi SN sama dengan setengah N A ditambah UN. Jadi S5 sama dengan 1/2 kali 5. A-nya adalah suku pertama. Itu 2 ditambah U5. U5-nya berarti ini 14. Sama dengan 5/2 dikali dengan 16. Ini bisa dibagi 16 bagi 2, 8. 5 kali 8, 40. Atau dengan rumus yang satu lagi, SN sama dengan setengah N 2A ditambah N-1B. Maka S5 sama dengan 1/2 kali 5. 2A berarti 2 kali 2 ditambah 5 kurang 1 kali beda. Bedanya berapa? Nah, kita cari bedanya. 2 ke 5 bertambah 3. 5 ke 8 bertambah 3. 8 ke 11 bertambah 3. 11 ke 14 bertambah 3. Maka bedanya sama dengan 3. Jadi dikali 3. Setengah kali 5, 5/2. 2 kali 2, 4 ditambah 5 dikurangi 1, 4 kali 3, 12. Sama dengan 5/2 dikali dengan 16. 16 bagi 2, 8. 5 kali 8, 40. Jadi hasilnya sama saja ya, semuanya 40. Dengan cara manual 40 juga. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.